jadi anak bandel itu enak gak sih? Jadi anak bener. Anak bandel Anak bandel. yang pernah bandel enak gak? Yang pernah bandel. Kalau gua kan pernah bandel juga mas. Enak gak? Menurut gua kalau bandel di, maksudnya lu bandel tapi di apa sih namanya, di wadahnya gitu, di area cuman di lingkungan doang gitu, tanpa ada kayak orang tua gitu. Ngerti gak sih mas? Jadi kalau misalnya kalau kita bandel di depan orang tua kan kayak pasti kamu jangan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bandel ini Tapi kan ada enak. cepu. Oh iya benar, cepu. Kan ada cepu. Ada pasti. Cepu itu enggak mandang. Entah dari keluarga Mandang kalau ada sendiri. masalah doang. Agus. Halo Gus. Siap. Gue kira ini hari ini datang ini Ki Pranalewu. Gak taunya Ki Agus Luwe. Tang gondrong gitu ya kan. Iya, gak taunya Ki Agus Luwe. Agus Luwe. Luwe itu apa sih mas? Laper. Laper. Oh, laper. Itu bahasa Jawanya Luwe. Belum makan ya. Bisa jadi. Iya. Mas saya belum pulang juga ke rumahnya kan. Aduh. Waduh. Enggak ini kan 3 musim. Pulangnya enggak 3 musim kan? Musim apaan itu? Musim lebaran. Buset, kagak lah. Bang Toib. Cuman ya 3 hari aja belum pulang. Ada kerjaan mas. Oh, ada kerjaan. Part time. Lebih senang ada kerjaan apa enggak ada kerjaan? Lebih seneng nggak ada kerjaan sih. Gabut dong. Rebahan aja udah. Terus beli rokok gimana? Ya di stop dulu rokoknya. Oke kan kasbon. Tapi kalau misalnya ada kerjaan ya Beli lagi. beli lagi. Yang penting kalau misalnya ada kerjaan nggak ditolak. Oh iya benar. Gitu. Sibuk apa nih selain part time? Sibuk apa ya? Bikin lagu sih mas. Bikin Bikin lagu. lagu. Bikin lagu udah ada Genrenya? 2. Genrenya nggak tahu ya kemana. Kayaknya sih lebih ke, Reggae apa cinta apa gimana? ke akustik aja sih. Jadi kayak Akustik. pop gitulah. Lumayan. Biar menyalurkan bakat. Gitu. Tapi belum ada ini ya nih. Apa sih namanya? Infotainment gitu ya kan. Oh ya emang gitu. Kalau di media gitu atau di dunia artis itu emang gitu harus sakit-sakit dulu. Sakit-sakit dulu benar. Cuma kadang banyak yang udah sukses lupa Lupa parah. Gitu. Dia makin tinggi ya kan. sampai lupa ini masa susah makanya beli barang-barang branded. Iya benar. Benar. Ngomong barang branded, gue lebih seneng apa ya barang-barang biasa cuma kualitas obrolan Benar. lebih dari branded. Iya benar. Tapi cocok dipakai juga mas. Enak. Iya Ya kan. Kalau nggak cocok dipakai nggak nyaman, percuma beli mahal-mahal. bener. Buang-buang duit ya kan. Di sisi lain takut temen lo jadi iri gitu. Iya benar. Atau enggak ada kan banyak juga tuh ada temen yang pakai barang branded nggak taunya dari utang. Benar. Iya benar. Sering sih itu terjadi Sering. Mas, di kalangan anak-anak muda. Kita zaman melihatnya sekarang. dia itu wah kelas banget dah pakaiannya. Parah. Wah kalau ngomong pakaian kayak gitu suka risih mas kalau ngeliat orang apa sih ngadu-ngadu apa sih namanya kalau misalnya style sekarang tuh Ngadu-ngadu OTD. outfit. Iya OTD gitu. Aduh kayaknya Berarti lu orang yang nggak terlalu mikirin yang SCBD, nggak terlalu mikirin style ya mikirin sih tapi ya cuman sekedar tahu aja. simple aja iya itu sekedar tahu. Terus juga kalau misalnya kayak ke fashion gitu ya lebih style aja, nggak terlalu yang branded gitu. Kayak jaket aja ini boleh minjem. Gue kirain thrifting. Boleh minjem mas ini. Boleh minjem. Aduh kacau kan. Ya jadi intinya sekarang mah nggak usah lihat dari outfit. Iya benar. Daripada adu begitu, kalau kata siapa, gue lupa ada musisi juga. Gue mendingan lebih baik telanjang deh katanya gitu, pakai boxer gitu, telanjang keluar gitu ya kan. Zina. Kan cowok mas. Zina. Zina sih zina mata ya, cewek yang liatnya gitu. Zina. Aduh. Ini ngomong-ngomong soal zina, gue punya cerita nih mas. Apa tuh? Jadi ini tuh apa sih unsurnya itu lebih ke apa sih kalau misalnya kayak keluarga ini yang nggak ngedukung apa sih namanya anaknya gitu. Toxic. Toksik gitu ya. Itu sama kayak hubungan gak sih pacaran gitu. Oh toksik itu
Nggak cuma hubungan maksudnya. Ya dari komunikasi juga bisa, dari komunikasi. Juga, gitu. Sport system juga gitu. Iya. Kalau sport family ada. Support family mah apa aja lu didukung. Lu didukung. Kalau ini toxic people atau toxic family itu lebih kayak lu dikritik terus. Kalau yang nggak Padahal didukung belum itu, jadi. kalau yang nggak didukung itu apa tuh? Itu sport apa tuh? Sport trans ini apa? Apa ya? Sebutannya? Haters. Haters ya. Oh, haters bener parah. Wah, haters. Haters itu tidak mendukung. Nggak dukung ya. Tapi itu bikin kita bangkit sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Jadi ada cerita di mana gua menemukan sosok perempuan yang tidak ibaratnya apa ya? Yang dia tidak merasakan sebuah kasih sayang gitu. Nggak merasakan kasih sayang. Sebuah kasih sayang yang menurut dia, tapi sisi lain itu dari pihak keluarganya ini apa namanya, dia tuh ngasih pressure gitu, tekanan supaya dia tuh mungkin supaya lebih baik gitu kali mas. Tapi menurut dia ini atau menurut sosok apa sisi keluarganya itu dia tuh lebih keras mungkin. Cuma kan nggak semua anak bisa ditekan. Iya. Nggak semua orang anak itu Perasaan soalnya ya mas. ada yang masih butuh dibimbing. Lembut gitu ya. Iya, ada juga yang belum dewasa padahal umurnya udah tua. Bener. Tapi kalau ini dia dewasa pada sebelum waktunya. Begitu. Oh, Banyak sekarang mas. Istilahnya didewasakan oleh keadaan. Oleh keadaan. Sampai akhirnya dari keluarganya ini apa sih namanya? Dia minta pertolongan untuk. Jadi orang ini kabur dia mas. Kabur. Itu karena dia merasa Doble dong. Apa itu doble? Doble Doble itu. Yang ini. Kamu temannya mana? Kabur. Loh. Doble. Kok yang ngono tuh mas? Yang di itu Net TV. Aku Oh beda orang ya? beda. Beda. Aku nontonnya SCTV loh mas, yang Larati itu. Oh, tak kirain itu nonton yang apa? Curahan istri Oh, bukan. atau azab. Jadi pokoknya dia tuh apa sih namanya, melarikan diri gitu. Tapi melarikan diri. Kabur apa melarikan diri? Kalau melarikan takutnya di jalan. Kalau kabur beda nih. Kabur Oh, kan belum tentu lari. Bisa jalan kalau kabur. kalau kabur Kalau melarikan diri berarti harus lari dong. harus lari. Oh, apa yang beda nih? Gitulah, dari rumah, keluar dari rumah. Kabur. Kabur. Minggat. Bahasa Mono. Jawanya minggat. Ya, minggat. Lalu asik lalu. Dia tuh mungkin ketemu sama orang-orang luar kali gitu ya. Oh, dapat kenalan. Iya. Yang belum tentu dia kenal baik. Baik gitu. Sampai akhirnya itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu dia Kena nggak jebakan pulang-pulang. Kena jebakan Batman. Mungkin yang menurut dia Ntar dulu. Jebakan Batman. Dia Batman. dia Spiderman sih. Wonder Woman mas. Apa Ultraman? Orang gede kok itu. Oh, lanjut. Wonder Woman sih itu kayaknya. Gede mas. Bukan Batman. Ya, Bukan. kejebak dia nggak balik. Dia nggak balik. Dia terjebak dari circle yang menurut dia nyaman, tapi Belum tentu bagi orang benar. lain itu iya begitu. Sampai akhirnya berminggu-minggu sampai detik ini belum ada kabar. Oh, I know these people. Ya. Lanjut. You know. You know. Ya. Jadi ya saya sih berharap aja sih mas kedepannya buat kayak masa-masa zaman gitu yang anak-anak muda sekarang dijalanin gitu. Jadi wish saya itu asik apa ya, anak muda ini jangan terlalu terpengaruh sama perkembangan zaman. Pakailah apa sih namanya, Menurut gue sesuai. lebih ini aja, anak muda itu harus aware sama keadaan. Aware. Iya. Jadi dia mau ada apa kayak gaya hidup baru jangan terlalu ikut-ikutan. Yes. Benar. Jadi ya secukupnya aja, sekedarnya juga gitu. Kalaupun emang dia mau merasakan sesuatu yang belum dia pernah rasakan, ya sudah secukupnya. Cuma kalau dia lebih nurutin omongan orang, nggak nyoba, dia nggak bakal dapat pengalaman. Nggak bakal dapat pengalaman, terus sama dia nggak bakal tahu apa masalahnya. Cuma di sisi lain anak muda itu egonya tinggi. Ego tinggi pasti. Misalnya lu nasihatin, masih labil gitu ya. Misalnya lu nasihatin adik lu juga pernah di posisi adik lu dia nasihatin nggak bisa. Tapi gue nggak punya adik mas.
Ya misalnya. Oh misalnya bisa. Pernah kan lu misalnya lu nasihatin ade-adean gitu. Dia keras kepala Ade-adean, batu. Cuma pas lu mikir di kepala batu mikir gue pernah di posisi dia juga. Susah dikasih tahu. Oh iya benar. Jadi kayak gue ngerenungin sendiri juga gitu ya kan. Jadi flashback. Ya. Oh iya benar. Jadi itu hal yang wajar menurut gue. Anak-anak gue itu egonya tinggi. Tapi kalau yang ngelebihin batas apa wajar mas? Jadi Nggak wajar juga. nggak wajar kan? Jadi ya gitu sih. Mohon perlindungannya buat para polisi di luar sana. Cewek apa cowok? Cewek. Komnas wanita. Komnas wanita. Siapa tahu dia nggak ditahan di polisi. Iya benar. Kayak yang itu Jadi ini apa sih? ditangguhkan. Lu nggak berani gue pancing nggak berani lu. Saya diem dulu, mas. Aduh saya nggak berani. Jadi dia itu apa sih namanya? Kalau misalkan menurut kalangan bawah itu maksudnya apa sih, anak muda yang bawa-bawa yang pemikirannya masih kemana-mana gitu dibawa kabur begitu loh mas. Jadi dia Jadi orang yang belum terlalu kenal pergaulan anggapnya dibawa kabur. gitu. Tapi ya sebenarnya ada ke situ juga, tapi ya itu kemauannya dia sendiri. Gimana dong? Ya nggak tahu juga. Kadang kok kalau gue jadi dia sih gue mikir gue sampai sekarang dihidupin sama keluarga. Masa gue kabur? Iya sih, apalagi kita masih umur, Misalnya ada masalah, emang nggak bisa diselesaikan dengan harus baik-baik. diselesaikan. Nah, wah benar. Ini buat contoh aja sih ya. Iya. Gue juga pernah kabur. Pernah kabur. Ya karena salah paham juga sama orang tua. Gue jujur pernah kabur, cuma gue tahu waktunya. Istilahnya yang tahu waktunya lu bisa nenangin diri berapa lama lu sendiri. Kita sendiri benar. Iya. Masalah orang ini ngapain sih lu kabur gini-gini? Dia nggak tahu cerita kita. Benar. Kita Jadi- kabur itu nggak tahu kan kalau Ya. kita itu sedang mencari kedamaian bersama diri kita sendiri kan. Karena sulit mas berdamai dengan diri sendiri tuh. Kayak gimana gitu kan. Berdamai dengan diri sendiri itu susah daripada lu damai sama orang yang ada masalah. Iya benar. Kalau ada damai sama orang masalah, tinggal blokir bisa juga. Pasti. Atau lost contact. Nah kalau diri sendiri, lu tiap hari ketemu, bangun ketemu diri sendiri. Bangun dia. Jadi gimana ya? Apa sih namanya? Apa? Pemecahan masalahnya itu seperti apa? Solusi. Ya menurut gue sih misalnya lu ketemu orang yang kabur gitu, lu tanya lu kenapa sih gini, tapi jangan langsung ngomong lu kenapa kabur sih, lu ada masalah apa gitu. Kayaknya Jadi masih lebih terbuka. pengalaman kayaknya. Kalau misalnya lu langsung justifikasi di kabur, itu salah jatuhnya dia. salah. Gue nggak mau cerita. Gue dianggap salah duluan mas. Pasti gue juga gitu kan. Kalau lu ngobrol sama orang, dianggap salah, dianggap apa ya ngerusak, males kan lu cerita. Pasti. Udah kena mental duluan. Tahan. Iya benar. Benar. Yes. Iya benar sih benar. Mental. Jadi kayak aduh gimana ya, siapa ya orang yang cocok yang bakal gua. Cuma menurut gue sih emang nggak semua orang tua itu tahu dan peduli dengan keadaan mental anak. Iya sih benar. Yang penting dia lihatnya anaknya fisiknya sehat alhamdulillah. Yang orang tua Nggak tahu dalamnya. benar. Ibarat lo beli HP, oh casingnya masih bagus alhamdulillah. Bagus. Padahal dalamnya mesinnya udah bekas. Di touchscreen kagak bisa gitu ya kan. Screenshot gak bisa. Aduh. Ganti HP deh. Ganti HP. Kalau ngomong-ngomong HP saya nggak megang HP mas. Ini megang HP orang tua. Wah. Kalau megang HP sendiri Tuh. kasihan. Ini ada salah satu anak muda yang udah menyadarkan diri bahwa semua itu titipan. Tuh. Semua itu hanya titipan. HP titipan, Titipan. napas titipan. Napas titipan. Kalau dia nggak tahu deh. Dia itu bukan titipan mas. Apa? Dia itu tutupan. Apa ujian? Ujian tutupan botolmu. Lagu dong. Lagu. Nyambungnya ke sono ya. Pokoknya semua itu hanya titipan, Iya. guys. Ya. Jadi jaga baik-baik. Betul. Pakailah seperlunya. Kecuali kalau ada garansinya. Kecuali ada garansi. Nah kalau hidup itu nggak ada garansinya, nggak ada. Nggak ada. Jadi jaga baik-baik. Kalau ada garansinya gue mau ngelakuin hal yang benar-benar ini ya, yang lebih tinggi lagi kan ada garansinya. Iya masalahnya yang ada garansinya itu barang-barang mati. Barang-barang mati, kita kan hidup, ya kan?
nggak ada garansi sih menurut gua. Iya sih benar. Terlepas dari kasus ini nih mas, sebenarnya itu saya tuh apa ya? Apa? Miris, ironis gitu mas. Ironisnya? Ironis karena melihat lingkungan yang benar-benar itu yang saya lihat ini kayak apa ya? Bersaing-saingan. Bersaing-saingan. Iya. Tapi bukan bersaing soal apa namanya kehidupan, bukan. Lebih ke gaya. Lebih ke apa sih namanya? Bukan maksudnya apa ya kalau misalnya Gengsi. Gaya kan gengsi. Bisa, benar. Tapi kan maksudnya kalau misalkan orang yang benar gitu, kalau orang muslim, kalau misalkan dia bersaing ya bersaing apa sih namanya? Ibadah gitu ya kan. Siapa yang ini Iya, balik lagi sih. gitu Balik ya. lagi Gus, semua tergantung Diri sendiri. pendidikan Oh, pendidikan sih benar-benar. sama keluarga. Kalau keluarga peduli pasti dia disuruh sekolah atau nyari kesibukan kayak ikut organisasi. Iya benar. Tapi kalau yang gue lihat nih dari mata kaca gue nih, kacamata sendiri nih gue, kayaknya tuh orang-orang ini hidup di zaman sekarang ini nih, yang mungkin apa ya? Sekarang penduduknya lebih banyak kali ya mas, yang tinggal di Indonesia. Menurut gue orang-orang kayak gitu banyak yang main sosmed. Apa sih tuh yang Terlalu mikirin orang lain. yang mesin yang bisa jalan itu apa sih? Apaan? Yang ada roda 2-nya, roda 4, motor, mobil gitu. Jadi motor tiga enggak? motor 3 emang ada? Bajai Tuh. Bajai enggak sih? enggak. Enggak. Kenapa? Beca juga enggak. Gengsi mas. Gengsi. Enggak bakalan ada. Sekalipun ada ya masih ada uangnya. Semua itu berjalan dengan uang. Tidak ada yang melakukan yang benar-benar apa sih namanya apa sih kalau misalnya kita ikhlas gitulah Oh, ibaratnya. jadi pelajarannya lu yang jadi tukang bajai. Jangan terlalu apa ya, ambil hati atau ambil pikiran orang lain. Gitu. Jadi Itu kita udah dipandang begitu soalnya. pandang gitu. Jadi ya menurut gue ya lakukan, just do it gitu. Ya kalau misalnya itu yang terbaik, just do it like you like it gitu. Apa tuh artinya? Lakukan apa yang kamu suka, tapi Tahu batasan. tahu batasan. Yang wajar-wajar aja. Ojo neko-neko. Ya, kalau lu nggak wajar sampai kebablasan, pasti nggak, lu bakal kayak teman-teman yang lain nih, yang apa udah misah sama orang tua karena mas kalau di rumah pasti ditoksikin. Iya. Tuh kan udah gue bilang, makanya jangan kayak gini. Tuh Semua kan itu, gini. mas, semua itu ada lagunya loh mas. Apa tuh? Enggak, maksudnya dari kisah hidup perjalanan seseorang. Semua itu ada di lagu ternyata. Emang kan semua lagu itu dibikin dengan keresahan. Keresahan sesuai kita, suasana hati gitu ya. Kecuali lagu anak kecil. Benar, lagu anak kecil. Naik delman istimewa. Ini nih mas. Sebenarnya itu cocok apa enggak? Kalau misalkan anak kecil itu menyanyikan sebuah lagu yang bukan pada umurnya. Enggak lah. Enggak ya. Yang seharusnya anak kecil ya. Lu bayangin aja anak kecil nih, ponakan lu nyanyi, ku hamil dulu buat. Sorry. Jadi emang benar mas. Ternyata wah, emang kayak ponakan gue ini kan, ponakan gue kan cewek ya. Ini buat ponakan gue cewek nih. Kalau misalkannya lu main sosmed, jangan lihat yang macem-macem. Dia kalau misalnya udah ngeliat sosmed nih mas, kalau udah kelar nih langsung nyanyi kayaknya gitu, aku cinta kamu gitu, kayak gimana sih? Dia kayaknya lebih dewasa udah gitu, gampang banget apa namanya? Lebih dewasa dalam hal konten tapi enggak dewasa dalam pikiran. Iya, dia udah gitu kalau misalnya orang ngobrol ini dia bisa gitu buat ngebalikinnya loh, padahal masih kecil. Gila. Itu berarti anak kecil emang benar-benar harus diawasin. Harus diawasin, benar-benar harus diawasin. Pokoknya buat para orang tua tolong diawasin, jangan terlalu Dibebasin. lama untuk memegang gadget atau smartphone. Jangan terlalu lama. Wah, ini udah cocok nih jadi kepala keluarga nih. Emang sih,
Baru kepalanya doang Udah mas. peduli anjir. Baru kepalanya doang. Keluarga belum. Keluarganya belum. Ibarat lo kayak udah crazy rich tapi crazy-nya udah. Ready-nya udah. Crazy-nya udah. Rich-nya belum. Aduh. Tapi kalau kayak orang gila iya masuk. Iya. Terus crazy. Sempet mas gue punya kayak halusinasi gitu. Aduh. Apa yang gue Habis ganja ya? Hah? Habis ngeganja ya? Enggak deh mas. Kan halusinasi. Itu kayaknya halusinasi nggak harus ganja deh mas. Apa? Ini apa namanya? Yang pakai baju yang di dalam gitu yang masukin. Yang di dalam gini. Lem Ibon. Oh ngelem. Iya itu Stop tinggi. ngelem. Stop ngelem. Stop ngelem. Awas lo pada ngelem lo. Pada ngelem nian lo ngelam. Ya halusinasinya gimana tuh? Gue pernah ngalusinasi jadi kayak apa yang orang lain udah punya nih, tapi gue pengen ngelebihin dari orang lain yang gue punya, yang dia punya gitu. Oh jatuhnya itu ambisi cuy. Iya. Ambisi. Tapi sambil ngelamun gini mas, tau gak lo? Gue sampai kayak mikirin wah gue Lu beda sama gua. Lu ngelamun halusinasi. Gua ngelamun malah overthinking. ngelamun jorok. Kagak ngelamun malah overthinking. Ntar gini gimana ya Waduh, ya. kepikiran terus ya itu yang kita bisa nggak sih nggak mikirin yang kita pikirin sehari. Udah kayak lagu ini dong. Kapan terakhir kamu tertidur tenang? Oh itu cocok sih itu lagu. Kapan terakhir kamu dapat tertidur? Iya benar-benar. Banyak lagu-lagu tuh semua emang ada maknanya Mas. Sama saya juga bikin lagu. Kebetulan memang dari perjalanan hidup. Oh, iya. Ya. Siapa nih yang mau jadi produsernya? Entah ada maknanya atau tidak ya, kalian bisa mendengarkan dan meresapi. Yang penting kalau gua tuh menyentuh dulu mas. Menyentuh dulu. Nyentuh apanya tuh? Hati. Oh hati. Ojo neko-neko. Menyentuh hati dulu gitu. Jadi kalau udah menyentuh hati kan dia merasa feel gitu. Tapi nggak tahu udah kalau lagunya menyentuh hati atau enggak. Kacau sih. Emang. Jadi anak bandel itu enak gak sih? Jadi anak bener. Anak bandel. Anak bandel. Yang pernah bandel enak gak? Yang pernah bandel. Kalau gua kan pernah bandel juga mas. Enak gak? Menurut gua kalau bandel maksudnya lu bandel tapi di apa sih namanya, di wadahnya gitu, di area cuman di lingkungan doang gitu tanpa ada kayak orang tua gitu, ngerti gak sih mas? Jadi kalau misalnya kalau kita bandel di depan orang tua kan kayak pasti kamu jangan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bandel Tapi kan ada enak. cepu. Oh iya benar cepu. Kan ada cepu. Ada pasti cepu itu enggak mandang, entah dari keluarga Mandang kalau ada sendiri, masalah doang. entah ada keluarga sendiri, teman, sahabat gitu ya kan, musuh gitu. Cepu hati-hati sih. Kok cepu sih mas? Nah, lu katanya lu gaul di satu tempat, nggak ketahuan orang tua, pasti ada waktunya lu ketahuan. Oh iya sih benar. Iya benar. Tapi kalau gua nih pernah bandel, tapi nggak ngerasa kayak apa ya namanya, enak banget gitu, nggak. Biasa aja. Biasa aja. Malah kayak nyesel kok gua bandel, ngapain ya gua bandel. Tapi emang ternyata bandel itu emang dari kehidupan itu emang harus dilakukan sih mas. Kenapa? Kalau kita nggak ngalamin itu, maksudnya kita nggak pernah apa sih namanya berproses kan, itu proses kita menuju lebih baik itu kan pasti ada aja hal-hal dan rintangan gitu loh mas. Oh jadi lu lagi on hijrah? Ya on fire, on hijrah. Fire. Iya. Bola dong. On hijrah benar. Jadi kayak apa ya, seorang itu pasti bakalan mengalami Titik terendah. dan titik jenuh gitu. Kalau misalnya kayak udah nggak mau bandel ya mungkin itu udah titik jenuhnya dia gitu ya, tapi kalau menurut gua bandel itu yang nggak enak. Nggak enak dalam hal apa ya, soal kalau bandel itu banyak macamnya kan ya mas. banyak. Bisa ke percintaan, bisa ke materi gitu ya, kehidupan apa segala macam kan. Kalau gua lebih ke kayak percintaan gitu. Kalau bandel ke percintaan tuh gua lebih nggak enak. Terus lebih ke apa sih namanya, materi juga gitu. Enak kalau bandel materi. Gimana sih kalau bandel materi? Duit gitu kali ya. Duit lu hambur-hamburin Hambur-hamburin buat gitu. judi. Buat judi, mabok. Iya. Iya kan? Buat naktir cewek. Iya itu. Bener. Itu lebih gak enak sih jadi.
Ya mungkin buat pengalaman aja kali masukin. Oh jadi intinya kalau lu udah bandel itu enaknya di saat orang baru bandel lu biasa aja itu mah. Biasa aja. Iya benar. Jadi kayak yang menurut orang wah obat ya udah kering. Di sisi lain lu juga tahu dong ntar ponakan lu atau saudara lu yang masih kecil ntar bisa ngelakuin hal yang sama. Iya. Pasti itu. Tapi ya makanya mulai dari sekarang itu orang tua sekarang itu ya harus di anak-anaknya itu emang harus diawasi supaya ya itu apa namanya prosesnya itu lebih baik lagi daripada orang tua. Cuma menurut gua orang tua yang pernah bandel itu parentingnya lebih bagus menurut gua. Gimana? Orang tua yang pernah bandel Iya. parentingnya lebih bagus menurut gua. Parentingnya. Kalau jadi orang tua lebih bagus karena dia tahu apa ya dia pernah bandel kayak gini misalnya Mendidiknya kali ya Mas. iya makanya lebih baik tapi kadang-kadang ini kayak over protektif. Gue kira overdosis. Cuma kadang juga ada juga orang tua yang nggak bandel tapi dia ngambil pelajaran hidup orang lain kayak misalnya temennya ini punya anak ngotain narkoba gitu, ambil pelajaran dari situ. Bisa juga. Dia tidak melakukan, tapi dia ngambil pelajaran. Karena dia tahu. Iya sih itu. Berarti di saat dia berteman dengan orang itu, iman dia kuat ya Mas, nggak tergoda gitu kan? Nggak tahu juga. Pasti sih. Karena lebih ke prinsip menurut gue sih, bukan iman. Kalau iman tapi dia prinsip nggak kuat ya sama aja. Iya sih, prinsip dan ambisi. Gitu. Kalau ambisi kita tinggi kan. Cuma kalau prinsip kita kendor. Jadi dua-duanya itu prinsip dan ambisi itu kunci lah ya Mas. Kunci. Buat kita lebih maju gitu. Tapi jadi misalnya lu pernah bandel nih, berarti lu ada pikiran dong. Kalau orang yang bertato itu belum tentu bandel. Kebanyakan ya 99% orang menganggap itu ya. Pasti ada yang baik juga. Iya gitu. Apa sih yang bikin orang pengen bertato gitu? Gue mau tahu nih. Gue nggak bertato nih. Mungkin di luaran sana ya. Buat bagi orang-orang yang tidak mengetahui arti sebuah seni gitu, kesenian. Mungkin mereka menurut mereka itu pandangan mereka orang bertato itu wah kriminal. Ya kan? Terus apa sih? Kurang kerjaan. Preman, kurang kerjaan. Pokoknya bandel gitulah, jelek pokoknya gitu ya kan. Apa sih lu tatoan gitu? Tapi ada sisi baiknya itu sebenarnya bukan sisi baik ya apa sih ya dari sisi buruknya itu ada apa sih namanya ada sebuah kebaikan yang tidak expose tidak ditonjolkan oleh orang itu. Jadi apa ya sebenarnya orang yang bertato itu ya kita juga sebenarnya harus apa namanya kalau misalnya ini bukannya pilih-pilih mas deh karena kita juga nggak tahu orang itu jahat atau baik gitu yang bertato itu ya udah. Jadi intinya lu setelah bandel ini lu ada pelajaran berteman sama siapapun gitu. Iya gitu loh. Tapi ya kita harus waspada juga sama orang itu. Maksudnya kan dalam arti waspada itu ya gimana sih? Tapi jangan sampai dia merasa lebih kayak oh ini orang kenapa nih sama gue nih gitu. Kok dia kayak begini nih kelakuannya gitu. Ini lu mau jatuh ya, woi. Gitu. Seni lah kalau menurut gue ya seni. Tato itu seni dan mungkin ada 50% orang menganggap itu tidak baik, 50% lagi orang menganggap itu hebat maksudnya. Orang berani gitu ya kan. Bagus. Tapi yang harus ada artinya kalau misalnya emang mau bertato ya harus ada artinya, ada maknanya juga. Gitu. Gue pernah sih ditato gue. Apa tuh? Pakai tato yang ini. Temporer. Bukan, hadiah dari permen Yosan. Aduh, permen karet. Iya Yosan. Yang gambarnya pantat gitu. Aduh, itu jadul banget itu mas, buset. Itu tato kan? Ya tato itu serem. Itu kalau nongkrong pakai itu. Ayo. Oh gila nih preman di sini. Anjir. Gue pernah tuh terus. Mau pakai spidol gitu ya kan. Tulis tato. Benar. Serem itu. Tato.
Waktu itu gue panik tau, nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Nggak bisa emang. Ya udah gue pakai pemutih, malah tangan gue yang putih. Cuma merah kali mas, kan kegosok terus gitu ya. Oh iya, Abis itu gitu. masuk angin dong. Dikerokin guys. Berarti tatonya masuk angin. Masuk angin tatonya. Gue pernah ditato mas di belakang sini. Sakit nggak? Enggak. Gue gambar apa namanya kemarin gue lupa dah. Gambar kelamin. Bukan. Bukan. Gambar beca. Beca. Iya. Pas gue tinggal abang-abangnya doang. Mana tuh? Digadai. Becanya diangkut sama disup. Anjir, jokas anak-anak nih. Gambar beca, tapi becanya nggak ada. Tinggal orangnya doang anjir. Orang disup. Wah, beca siapa nih di trotoar nih? Kakak gua nih beca di trotoar. Angkut, dia angkut mau disup, tinggal orangnya. Angkutnya gini. Iya, sampingnya ada disup. Ada tato disup di sini. Ya kan? Gokil kan? Tato gua. Anjir, gue gak kebayang. Ini baru akhir bulan anjir. Ada Gue ngeri gue dianggap stres anjir. di badan kita ini ada cerita mas, dari tukang beca, disup, terus tukang parkir lagi ya kan, terus pol pp gitu. Lu bikin di badan lu tuh bikin tato yang banyak cerita ya. Kalau kata orang-orang yang kurang bergaul, kan ada buku gambar. Kenapa di badan? Karena kan dia pengen ngeliat orang, wah kan gitu mas, orang luar mas kayak tatoan ini di full body gitu kan. Nah misalnya cewek tatonya di dada atau di ini gimana? Mau liatnya? Masa di expose? Terutama gue bukan masalah liatnya mas, pas pembikinannya itu loh. Kenapa? Itu Apaan? kan di dada, bikinnya itu Gak kebayang aja. nggak kebayang kan? Beda server sama gue. Beda server kan, aduh. Beda server. Kayak enak banget jadi tukang tato ya. Nggak tahu juga. Kalau salah nato gimana? Keren sih tukang tato. Makanya takut doang gue. Pasti ada lah mas yang kayak gitu-gitu. Masih ada yang Masih ada. lagi enak bikin tato gini ya kan, tiba-tiba dia gerak atau nggak bersin berat gitu. Ya gimana dong? Gitu ya. Mana permanen? Permanen gitu ya kan. Wah pasti ada. Tapi kalau di tato Islami gue mau aja. Di tato Islami emang ada? Yang kayak di nikahan. Oh anjir. Apa Itu cadar apa sih kalau perempuan tuh? Henna ya? Nah, Iya itu. Iya. Wah itu. Wah ini makanan henna banget. enak. Oh enak. Enak. Masuk akal. Gitu. Bagus sih emang kalau itu tato Islamik ya benar ada. Sama di apa namanya? Di sini ya, di jidat atau apa? Di mata sini nih ada tuh yang hitam gitu tuh mas. Oh itu kurang tidur aja. Oh, mata panda. Enggak ada tuh yang kayak pakai apa ya? Eyeliner gitu kan ada tuh yang gitu. Kayak apa namanya ulama-ulama gitu tuh. Kan kayak ada yang hitam-hitam gitu. Sifat. Bukan iya, sifat ya, sifat. Sifat tuh kayak gitu-gitu. Tato kan itu? Nggak tahu. Oh bukan. Oh, tato apa kan? Nggak tahu pokoknya. Gue nggak pernah pakai soalnya. Kalau pakai pernah dipakai malah perih aja mata gue. Sama gue nggak bisa juga. Malah pas gue ngeliat, anjir, kok gini ya? Gue malah kayak cewek kata gue. Nggak, gue justru ngeliatnya, gue takutnya gini, anjir kok dunia hitam banget ya. Ngotnya matanya. Dimelek kayak gini matanya anjir, yang dipakai sifat. Kacau. Ngomong nih. Apaan? Nggak tahu mas. Wajar nggak sih apa namanya cowok itu punya adik-adikan atau cewek punya kakak-kakaan? Wajar nggak? Kalau di luaran gitu, maksudnya kayak Iya. gitu, selain di rumah gitu, Iya. di tempat main gitu. Terus di posisinya dia udah pacaran, wajar nggak? Kalau menurut gua, kalau pacaran terus dia nih adik-adikan, tapi pacaran juga, itu nggak wajar. Tapi kalau misalnya dari pacaran terus berubah menjadi adik-adikan, wajar gitu. Tapi kalau misalnya adik-adikan jadi pacaran, itu nggak wajar mas. Kan ada lagunya. Lagunya siapa sih tuh? Siapa ya? Nggak tahu. Ada pokoknya Yonglek, udah kalau nggak salah lagunya tuh adik-adikan. Jatuhnya ini dong friendzone dong. Iya, jadi sebenarnya ada sisi baiknya mas. Kalau misalnya kayak sebuah adik-adikan gitu. Cuma kan nggak baik juga misalnya lu adik-adikan sama seseorang, katanya adiknya itu punya cowok. Ya cowok. Nah cowoknya itu kayak cemburu. Nah itu tergantung Terus dari. ceweknya bilang ini kan, gue kenal dia lebih lama daripada lu.
Kamu mau ngomong apa tuh sebagai cowoknya? Cowoknya langsung nangis kali di rumah. Anjing, kok hidup gue gini banget sih, goblok, gue kalah sama abang-abangan. Katanya abang-abangnya ini tukang cilok. Cilok. Enggak sih. Jadi kalau menurut gue gini loh mas, kalau misalkan dia ada dia punya adik-adian atau enggak dia punya kakak-kakaan gitu ya kan. Kalau menurut gue gini, kita lebih mengenalkan dulu ke orang yang dia kenal. Si adik-adian ini kenal atau si kakak-kakaan ini kenal gitu. Itu bisa dibilang ini nggak sih konsultasi freelance? Iya, konsultasi program bisa jadi kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita yang baik kita kasih tahu, yang buruknya kita larang gitu aja. Itu baru buat adik-adik yang bener. Tapi kalau misalnya kayak buat adik-adik yang buat dipakai, dibawa jalan gitu ya. Itu namanya manfaatin. Manfaatin gitu. Bener, manfaatin. Bukan bermanfaat tapi manfaatin. Manfaatin. Hati-hati. Buat para perempuan di luar sana yang punya abang-abangan, hati-hati. Kalian itu belum tahu sisi baik atau sisi buruk semua orang di luar sana gitu. Yang kalian anggap itu baik belum tentu juga gitu. Jadi intinya dari Agus ini, lu jangan terlalu baik. Orang terlalu baik itu bisa dimanfaatin. Bisa dimanfaatin mas, bener. Apalagi kan gue Kalau orang terlalu baik bisa dimanfaatin, bisa juga dipakai, kata Agus. Iya betul, karena kan gue laki-laki, gue tahu pasti kejahatan laki-laki itu gue tahu. Terus menurut lu lebih baik jadi user atau useless? Useless, Tidak terpakai. tidak terpakai. Caranya? Karena gimana? Bekas atau gimana? Biar nggak useless. Biar useless. Biar useless. Caranya? Kalau gua ada caranya. Gimana tuh? Jadi beban. Nggak bermanfaat. Iya, pasti itu. Kalau yang namanya beban nggak bermanfaat. Karena dia kan Menganggap diri nggak punya apa-apa. iya, benar. Karena dia juga kan menggendong. Yang namanya beban itu kan digendong mas, ya kan? Nggak mungkin dong beban yang diinjak. Udah kayak bawa tuyul dong. Iya. Berarti tuyul itu beban bukan? Tuyul itu beban menurut gua. Ada yang denger kan itu? Aduh. Gue ngeliatin lu diikutin Gus. Gue dikelitikin gue kan. Enggak, gue ngeliatnya abis bayar part time dia tuh hilang. Ada mas. Ada. Alhamdulillah. Emang cuma cepet doang. Tuyul juga mikir-mikir ngambil duit cepet. Ini enggak Yul? Ini boleh diminum mas? Minum. Air. Gue ngiler nih ngeliat air dingin pada netes gini. Minum juga. Ngomong-ngomong ngambil duit cepet, mikir-mikir gue juga mikir-mikir. Mikir-mikir ya. Apalagi kalau di ATM itu ngambil ya. Terus sengaja banget suaranya lama. Tit. Langsung baru keluar. Tet, 1 2. Orang belakang gue ngeliatin. Kampret lama banget Iya, katanya padahal ngambil 100.000. 1 doang kan. Semalam mas, gue malah kayak sama temen gue nih, apa namanya, takut gitu. Karena kan ini ATM kata yang tukang parkirnya itu belum bisa mas kata gitu, nggak bisa diambil. Tapi pas dia ngeliat lampunya katanya hijau gitu kan. Oh itu udah bisa mas. Pas giliran udah masuk lagi, ternyata masih belum bisa. Gitu. Takutnya tuh orang yang ngambil juga nih ada yang apa namanya ngantri nih, dia mau ngambil duit 15 juta, tapi dicicil gitu loh mas. Oh, makan masih mas $1.50. Tapi kepotong sisa 14 juta berapa gitu. Itu kacau sih menurut gue. Bisa sih itu dilapor kalau lo hampirin mutasi. Kenapa ya? Itu dari pihak apa sih mas kalau misalnya kayak gitu? Bank ya? Perbankan ya kayak gitu? Iya, ATM error. Atau bisa jadi penjahat ini ya? Nggak tahu juga. Ada juga kan pernah gue ngeliat di berita sih yang katanya Nggak tahu juga. Gue kalau ngambil ATM sekarang lebih ke cash, ini ya cardless tanpa kartu. cardless, iya benar, yang dari handphone gitu kan, banking gitu ya. Karena gue pernah ngeliat nih mas, apa namanya di video apa gitu ya gue lupa. Dia dari CCTV-nya itu jadi di sebuah minimarket lah. Iya. Dia ngambil nih, jadi ada 2 orang gitu loh mas. Yang satu itu dia apa namanya ngafalin kayak apa namanya pin. Yang satu lagi dia nuker kartu gitu, pasti ada deh. Oh, itu mungkin penjahat kayak gitu ya. Terus sampai Itu kekurangannya kalau pakai kartu. apa namanya kalau misalnya dia ini hackers apa sih mas? Hackers. Iya. Iya kan? Yang kayak gitu tuh yang penjahat hackers. Sebenarnya kan hackers itu kan bingung. Hacker. Iya, hacker. Hackers itu banyak. Hackers itu banyak, hacker doang berarti. Beda itu ya, hackers, haters, hacker, hammer. Bedain tuh S belakangnya. Nah, nyambung. Iya.
Nggak pernah gitu. Tuh Itu gunanya ke Carles sih, lu terhindar dari scamming data. scamming data ya. Aman ya mas? Cuma gue pernah tuh ngambil duit Carles di bank. Hah? Pas sudah selesai, mas kartunya ketinggalan. Gue gini aja, udah mati orang nggak ada kartu, gue nggak pakai kartu. Wah. Terus ibu-ibu yang negor gue di belakang, mas kartunya ketinggalan. Gue gini aja, langsung jalan. Ngote Terus anak muda yang di belakang ibunya, bu dia nggak pakai kartu bu, dia pakai teknologi. Oh saya baru tahu. lah, itu beneran terjadi tuh mas? Pernah kejadi 2 kali 3 kali. Mas, kayak sama kayak mas nih. KTM tes nggak pakai kartu kan? Pakai apa namanya? Banking gitu kan? Tapi banking. Nomor handphone gitu kan? Pin Lah ya kan. Terus habis itu udah keluar. Mas kartunya ketinggalan mas. Jalan terus. Yang ibu-ibu lagi belakang. Mas kartunya ketinggalan mas. Jalan terus. kayak estafet dong. Iya. Terus yang terakhir nih, ibu-ibu juga. KTP lu ketinggalan. Mau gua mas katanya mas. Kartu KTP mas. Ketinggalan. Gue pikir lu nggak pakai kartu tapi kartu KTP. Kartu KTP gua ketinggalan karena Untung bukan kartu keluarga. karena PIN gua tuh dari KTP. Iya Mas. untung bukan kartu keluarga. Iya. Kartu keluarga itu gede banget. Gede banget kan ngapain gua Daripada bawa KTM KTP. ya kan aduh kacau sih. Ngapain dibawa lu KTM? Tapi gua pengen mas kalau misalnya gua jadi orang kaya punya ATM sendiri di rumah. Buat itu bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Bisa kayak Raffi Ahmad Raffi Ahmad punya. Wah. Cuma ada biaya adminnya cuy. Ih. Biaya admin peliharaan. Ini kan Tapi itu apa namanya? Legal apa ilegal sih kalau kayak gitu? legal Legal. kan, dibikin nama cabang atau ini. Enak sih kalau kayak gitu. Gue pengen, sumpah. Tapi masih halu aja. Dong. Bilang aja lu mau punya tempat ATM yang pakai AC lu. Numpang ngadem. Iya emang. Gue kalau teman gue masuk ATM nih, yang terutama itu ya gue ngapain gue di luar nungguin ya kan? Ya supaya nggak bayar parkir dong. Gue matiin, gue masuk aja dalam. Ngapain gue dalam? Adem. Ngapain di luar? Lu baru keluar kalau ada mas mau gantian dong gantian. Iya ngadem juga nggak tahu bukan ngambil duit. Anjing. Kacau. Aduh. Wah, banyak banget pelajaran hidup hari ini. Iya benar. Dari kabur. Apalagi tadi? History. Tentang Lifestyle. Iya, lifestyle. eh Orang tatoan. ya benar. Itu lingkungan lah. Apa sih namanya kalau lingkungan? Circle. Support system circle. Support system circle. Kalau bahasa Banyak anak-anak banget. Jaksel. Iya. Jaksel lifestyle. Intinya lu mau bandel atau enggak itu hak lu, Hak lu. pilihan hidup lu. Cuman ya satu yang gua buletin gitu. Ya lo boleh bandel jangan bego. Buletin. Bandel boleh, bego jangan. Bego jangan. Anjing ada lagunya itu. Oke. Ada lagi? Udah mas cukup. Ya pokoknya Gua lu mau nangis habis ini mas. mau bandel itu pilihan hidup lo. Cuma Iya. dari pilihan itu nggak semuanya negatif. Benar. Ada positifnya. Lu bisa lebih berpengalaman, Nggak masalah lu dapat negatif, yang penting lu bisa. ngelindungin orang lain dengan pengalaman lu. Nah, Gitu. banyak kok yang bandel juga di luar sana. Tapi hasilnya kan dia menjadi lebih baik. Ini adalah kesaksian dari Ki Agus Lue. Iya Gus lu. Lapar banget gila. Makan ya habis ini makan, nangis gitu. Aduh, Di pojokan, pojokan gitu. renungin MU. Kalah ya? Nggak tahu, ntar malam. 1-0 mas, kemarin gua nonton Ntar Ronaldo malam. yang salto itu. Ntar malam lawan Tapi Arsenal. nggak gol anjir. Oh, ntar malam ya lawan Arsenal. Liverpool Udah seri. semalam. Wah. YNWA gimana ya? Udah makan ntar nangis di pojokan. You never walk alone Liverpool. Gue nggak berani ya. Tak dia somasi ya nih. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa subscribe juga channelnya Agus kalau ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, dia adanya TikTok. TikTok juga udah nggak ada. Jadi nggak ada ya, semuanya tidak ada. Udah nggak ada. Hanya HP juga titipan emak. HP nggak ada. Gua lebih berkreasi dengan imajinasi gua sendiri sih jadi.
Oke. So ya mau terkenal apa enggaknya ya itu udah plus lah. Iya. Ya. Thank you. Iya. Thank you.